Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berdaulat, yang mengasihi kami, yang selalu peduli. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami untuk melewati semuanya. Pada saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kolose 4 ayat yang kelima. Tertulis demikian, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa berumur 80 tahun ketika dipanggil Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan ia memimpin bangsa itu hingga usianya yang ke-120 tahun. Michelangelo, pelukis yang terkenal, masih membuat karya-karyanya di usianya yang ke-89. Dan ia menyelesaikan lukisan yang begitu indah di atap Sistine Chapel pada usia 90 tahun. Usia tua bukan halangan untuk kita berkarya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan usia, dan ia tetap dapat memakai kita dalam rencananya tanpa ada hambatan. Tidak pernah terlalu tua untuk melakukan sesuatu yang berdampak. Dalam Kolose 4 ayat 5 ini dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat ini mengajak kita orang-orang percaya untuk hidup dan bersikap yang baik dengan cara-cara yang akan mengundang orang lain datang kepada Tuhan. Kita hendaknya menjalani kehidupan ini dengan cara hidup yang menghormati Tuhan, bersikap yang baik, memakai hikmat terhadap orang lain, sedemikian rupa sehingga mendorong mereka untuk mengenal Tuhan melalui hidup kita. Dalam bagian akhir dari ayat ini dinyatakan agar kita memanfaatkan waktu kita secara efektif. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Dengan kata lain bahwa kita perlu memanfaatkan setiap peluang, setiap kesempatan waktu sebaik-baiknya. Setiap momen kehidupan adalah sangat penting dan harus dimaksimalkan dalam pelayanan kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita sudah terlalu tua dan tidak bisa melakukan apa-apa. Selama kita masih hidup di dunia ini, maka itu berarti ada kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang lain di sekitar kita. Kita dapat menjadikan hidup kita ini bermanfaat dan berdampak bagi sesama. Jangan pula kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang nampaknya lebih hebat sehingga kita merasa tidak bisa melakukan apapun. Berhentilah menyia-nyiakan waktu dengan melihat realita hidup orang lain. Lakukanlah sesuatu untuk mewujudkan realita hidup kita sendiri, sehingga hidup kita berguna dan bermanfaat, serta memuliakan nama Tuhan. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sikapi waktu hidup kita sedemikian rupa, sehingga kita menjadi bijak dalam menghadapi dan menggunakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa umur saudara saat ini? Berapa umur kita hari ini? Apakah kita merasa sudah terlalu tua dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa? Tuhan mengaruniakan kepada kita talenta, hikmat, dan karunia masing-masing untuk kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Dalam Tuhan tidak ada kata pensiun. Selama masih bernafas, biarlah kita terus berkarya dan melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Pertanyaan yang berikutnya, adakah di antara saudara yang merasa masih terlalu muda untuk melayani Tuhan? Masih terlalu muda untuk menjalani hidup yang bermanfaat? Apakah ada di antara saudara yang berprinsip selama masih muda, jalani hidup dengan senang-senang dan ikuti keinginan hawa nafsu sendiri? Sadari saudara, waktu yang Tuhan anugerahkan untuk kita jalani di bumi ini begitu berharga. Jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Pakailah waktu yang Tuhan berikan untuk hormat kemuliaan namanya, sehingga kehidupan kita menjadi terang, menjadi teladan bagi generasi kini dan yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami semua untuk menggunakan waktu yang ada, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, dan tidak merasa bahwa kami tidak bisa melakukan atau berbuat sesuatu apapun. Kami sadari bahwa usia tua bukanlah halangan. Selama kami masih hidup di dunia ini, itu berarti Tuhan mau kami berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Tolong kami untuk mengerti panggilan, karunia dan talenta kami masing-masing, sehingga kami mengerjakannya dalam hidup kami, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Tolong juga setiap kami yang masih muda untuk bersemangat menggunakan waktu selagi masih muda, selagi ada kesempatan, tidak menunggu nanti sudah tua, namun sedari muda memiliki hati yang berkobar untuk melayani Tuhan dan memakai hidup untuk berguna dan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dan lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, kuasa-Mu bekerja, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan atas setiap kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.